Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan Perban PT nomor 5 tahun 2023 yang membahas mengenai syarat perlu, peringkat unggul maupun peringkat baik sekali bagi program studi baru. Nah, selama ini kan sebagian ada yang bertanya, bisakah ya prodi-prodi baru itu ketika melakukan akreditasi pertama itu bisa memperoleh unggul atau baik sekali. Nah, sebelumnya belum ada peraturan spesifik ya mengenai persyaratan tersebut. Tetapi melalui Perban PT nomor 5 ini sudah jelas ya bahwa ada peluang ya bagi prodi baru untuk mendapatkan peringkat unggul ataupun baik sekali pada saat melakukan akreditasi pertama kali. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, syaratnya tentu memenuhi gitu ya, memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Ban PT. Nah, pada video kali ini saya fokusnya itu sementara yang peringkat baik sekali dulu. Nah, untuk peringkat unggul insya Allah akan saya bahas pada video yang lain. Baik, untuk syarat perlu peringkat baik sekali itu ada 5 ya, ada 5 item. Yang pertama terkait dengan jabatan akademik dosen tetap program studi atau DTPS. Kemudian yang kedua tentang kualifikasi akademik DTPS. Kemudian yang ketiga pengakuan atau rekognisi atas kepakaran atau prestasi atau kinerja DTPS. Kemudian yang keempat, luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan oleh DTPS. Nah, kemudian yang terakhir, prestasi mahasiswa di bidang akademik. Ya, ini yang perlu digarisbawahi adalah di bidang akademik, ya, bukan non-akademik. Nah, bagaimana detail persyaratannya dan bagaimanakah skor minimalnya agar bisa memperoleh baik sekali? Ya, kita akan lihat di pembahasan berikut ini. Baik, jadi kelima butir itu ada di butir nomor 18, 19, 24, 29, dan 54. Ini di instrumen IAPS 4.0 ya, di nomor-nomor butir ini. Nah, untuk yang saya beri warna hijau ini sifatnya milih salah satu atau opsional, tapi harus salah satu terpenuhi, tidak harus dua-duanya. Bagaimana kalau dua-duanya terpenuhi ya berarti lebih baik. Nah, seperti itu. Sementara yang 18, 19, dan 54 ini sifatnya wajib ya. Nanti ada catatan setelah pembahasan ini ya di bagian berikutnya. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk yang butir 18 ini adalah terkait dengan kualifikasi akademik, yaitu persentase doktor yang ada di prodi tersebut. Nah, skor untuk mendapatkan peringkat baik sekali itu adalah minimal 3,0. Nah, berapa persen jumlah dokter yang harus ada agar tercapai skor minimal 3,0? Nah, rumusnya ada di sini. Dengan menggunakan rumus ini akan kita dapatkan minimal adalah 25% DTPS itu harus bergelar doktor. Seperti itu. Jadi ini syarat pertama ya. Kemudian ke syarat kedua terkait dengan jabatan akademik, yaitu persentase guru besar, ya, kemudian lektor kepala dan juga lektor. Ini gabungan, ya, gabungan antara guru besar, lektor kepala dan lektor. Nah, skor minimal agar baik sekali adalah 3,0. Agar memperoleh skor 3,0 itu menggunakan rumus ini. Ya. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh minimal harus ada 52,5% guru besar garis miring lektor kepala garis miring lektor. Nah, jadi di sini memang yang dihitung itu jabatan akademiknya itu mulai lektor ke atas. Jadi asisten ahli dalam perhitungan jabatan akademik itu tidak
diperhitungkan ya atau tidak berkontribusi dalam konteks butir 19 ini. Itu untuk yang asisten ahli apalagi tenaga pengajar ya. Jadi minimal memang yang masuk perhitungan itu lektor ke atas, ya, lektor kepala maupun guru besar. Itu minimal 52,5% DTPS harus punya jabatan akademik paling rendah lektor. Nah, kalau ini terpenuhi, ya, maka untuk butir 19 ini berarti sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, selanjutnya butir ke-24 ini. Di sini adalah persentase pengakuan atau rekognisi atas kepakaran, prestasi, atau kinerja. Nah, ini juga skor minimal adalah 3,0. Nah, untuk mendapatkan 3,0 bagaimana? Pakai rumus ini. Ya, kalau teman-teman hitung, dimasukkan rasio rekognisi dosen, itu adalah 25% harus punya rekognisi. 25% dari DTPS. Nah, gitu. Itu syarat minimal supaya bisa baik sekali. Itu untuk butir yang 24. Nah, kemudian butir yang ke-29-nya yaitu terkait dengan luaran penelitian dan juga PKM yang dihasilkan oleh DTPS, baik itu dalam bentuk haki, paten, ya, hak cipta, buku, dan lain-lain. Skor minimal juga sama, yaitu 3,0. Agar mendapatkan 3,0 minimal, maka kita gunakan rumus ini. Ya, di sini 2 ditambah 2 kali rasio luaran penelitian atau PKM. Nah, kalau kita hitung, agar mendapatkan 3,0 maka harus ada 50% DTPS yang memiliki luaran dari penelitian ataupun PKM dalam bentuk haki, paten, hak cipta, buku, dan sebagainya. Tuh. Nah, syarat kelima yaitu yang terakhir adalah di butir 54, yaitu prestasi mahasiswa tapi di bidang akademik, bukan bidang non-akademik. Jadi yang diperhitungkan adalah prestasi di bidang akademik. Skor minimal untuk baik sekali adalah 3,0 akan diperoleh ketika ini ya. Prestasi atau persentase prestasi akademik level nasional itu lebih dari 1%. Ya, 1% dari mana? Dari jumlah mahasiswa. Nah, itulah kelima syarat ya. Peringkat baik sekali dengan standar minimal yang sudah saya buatkan persentase-persentase ini. Harapannya nanti Bapak Ibu dengan melihat persentase ini itu lebih mudah menghitung. Oh, ternyata prodi saya ini sudah atau belum ya memenuhi syarat minimal persentase ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat catatan dari Ban PT. Di sini ada penjelasan bahwa untuk item I1 jika salah satu butir 24 atau 29 tidak terpenuhi, ya salah satu ya tidak terpenuhi, sedangkan butir 18, kemudian 19 dan 54 ini terpenuhi, maka program studi telah memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat perlu ya untuk mendapatkan peringkat baik sekali. Jadi ini bersifat atau ya. Itu salah satu boleh. Tapi yang ini 18, 19, 54 itu wajib terpenuhi. Nah, kemudian untuk item I2 ini jika penilaian I1 tidak terpenuhi ya, maka peringkat akreditasi prodi akan diperiksa ya terhadap pemenuhan syarat perlu peringkat baik yang dalam peraturan Ban PT nomor 5 tahun 2019 disebut dengan syarat perlu terakreditasi. Jadi kalau dia hanya memenuhi syarat perlu terakreditasi dan tidak memenuhi syarat baik sekali, maka dia artinya hanya memenuhi syarat peringkat baik. Oke, sekarang kita akan coba simulasikan ya. Misalnya di sini ada suatu prodi baru di program sarjana gitu ya, dengan 12 dosen dan 50 mahasiswa. Jadi memang tadi
syarat-syarat yang saya jelaskan memang hanya fokusnya di program sarjana. Untuk diploma, magister, dan doktor ada sendiri nanti, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk butir yang ke-18, itu persentase doktor dari 12 dosen, itu harus ada 25%-nya. Ya, berarti harus ada 3 doktor untuk bisa baik sekali. Nah, kemudian yang berikutnya untuk persentase guru besar, lektor kepala, dan lektor, itu harus ada minimal 52,5%. Artinya dari 12 dosen ini harus ada minimal 7 dosen yang memiliki jabatan akademik paling rendah lektor. Kemudian untuk yang butir ketiga yaitu nomor butir 24, persentase pengakuan atau rekognisi ya minimal ada 25% ya dari DTPS. Artinya harus punya minimal 3 rekognisi. Ya, rekognisi itu memang ada beberapa macam jenis yang diakui. Nah, detailnya ada di sini. Nah, pertama, yang diakui itu sebagai visiting lecturer ya atau visiting scholar ya di prodi atau perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul atau prodi yang bereputasi internasional. Itu yang pertama. Kemudian rekognisi yang kedua berupa menjadi keynote speaker atau invited speaker ya. Ya, pada apa? Pada pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional. Kalau tingkat wilayah atau bahkan lokal di sini tidak masuk kategori gitu ya. Kemudian yang ketiga, rekognisi itu bisa menjadi editor atau mitra bestari ya pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Nah, bidangnya bidang apa yang sesuai dengan bidang prodi. Nah, rekognisi yang ketiga yang bisa diakui adalah menjadi staf ahli atau narasumber di lembaga tingkat wilayah, nasional atau internasional. Bidangnya juga harus sesuai dengan bidang prodi. Jadi kalau narasumber boleh tingkat wilayah, ya provinsi gitu boleh. Kalau untuk prodi-prodi terapan itu bisa menjadi tenaga ahli atau konsultan ya di lembaga atau industri ya tingkat wilayah, nasional atau bahkan internasional dengan bidang prodi yang sesuai. Berikutnya, rekognisi yang diakui adalah mendapatkan penghargaan ya atas prestasi dan juga kinerja di tingkat wilayah, nasional atau internasional. Misalnya sebagai dosen teladan ya, tingkat nasional itu bisa. Nah, selanjutnya untuk butir yang keempat ini atau nomor butirnya 29 yaitu terkait dengan luaran penelitian dan PKM gitu ya. Nah, di sini harus ada minimal 50% dari DTPS. Kalau ada 12 dosen, maka harus ada 6 ya luarannya. Bisa berupa hak cipta, paten, buku ber-ISBN dan seterusnya. Nah, terakhir yaitu untuk mahasiswa. Ya, mahasiswanya harus ada minimal 1% yang memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, kalau ada 50 ya mahasiswa, ya 1%-nya adalah setengah mahasiswa. Nah, dalam hal ini ya dibulatkan gitu ya. Jadi minimal harus ada 1 mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dengan level serendah-rendahnya nasional. Seperti itu. Jadi kalau ini semuanya terpenuhi, 18, 19, 54, kemudian 24 atau 29, ini terpenuhi semuanya, maka bisa memenuhi syarat peringkat baik sekali. Tentu dengan catatan skor keseluruhan atau total itu ya minimal di atas 300 ya. Karena untuk baik sekali adalah minimal 300 ke atas. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.